Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Fajar Alimullah, NIM 1701550009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data mining dari jurnal komparasi 5 metode algoritma klasifikasi data mining pada prediksi keberhasilan pemasaran produk layanan. Langsung saja, next. Latar belakang pemasaran adalah suatu proses tentang pengembangan produk, periklanan, distribusi, dan penjualan. Proses pemasaran sangat erat kaitannya dengan peran telemarketing. Telemarketing merupakan sebuah cara baru di bidang pemasaran yang menggunakan teknologi telekomunikasi sebagai backbone dari pemasaran yang teratur dan terstruktur. Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, penawaran melalui jalur telemarketing memberikan solusi bagi nasabah yang memiliki keterbatasan jarak serta waktu untuk tetap dapat melakukan transaksi. Dan permasalahan ada dua, yaitu yang ke satu, bagaimana proses marketing atau pemasaran bisnis di era sekarang. Kedua, apakah telemarketing bank berguna di era sekarang. Selanjutnya, metode penilaian yang digunakan, yaitu pengusaha di bidang jasa perbankan sangat menikmati fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan deregulasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, prosiding, dan jurnal sebagai referensi untuk menjelaskan model algoritma, yaitu yang pertama decision tree, neural network, logistic regression, KNN, dan yang terakhir Naive Bayes. Ya, di sini adalah penjelasannya. A. Decision tree sendiri merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan banyak diminati. Dan B. Neural network adalah prosesor tersebar paralel yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan. NN ini merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Kemudian C. Logistic regression. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependent atau respon merupakan variabel dikotomi. Kemudian D. K-nearest neighbor atau disingkat KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Ketepatan algoritma KNN ini sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur-fitur yang tidak relevan atau jika beberapa fitur tersebut tidak setara dengan relevansinya terhadap klasifikasi. Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Metode ini penting karena beberapa alasan, termasuk sangat mudah untuk membangun, tidak perlu ada yang rumit parameter estimasi skema berulang. Kemudian yang terakhir, pengumpulan data. Penulis memilih metode yang akan digunakan pada saat pengujian data. Metode yang dipilih berdasarkan penelitian yang terdahulu. Penulis menggunakan metode algoritma decision tree dan neural network. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari pengujian model yang dilakukan adalah membandingkan algoritma mana yang lebih akurat dan memperbesar akurasi dengan menggunakan t-test pada algoritma pada framework RapidMiner dengan desain seperti berikut ini, yaitu gambar skema pengujian, validation, dan t-test. A. Hasil AUC algoritma neural network.
Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pada akurasi menggunakan neural network sebesar 89,71% dan AUC sebesar 0,872. B. Hasil AUC KNN. Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data pada gambar di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan pada akurasi menggunakan KNN sebesar 84,70% dan AUC sebesar 0,962. C. Hasil AUC Naive Bayes. Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data pada gambar di bawah menunjukkan bahwa ada peningkatan pada akurasi menggunakan Naive Bayes sebesar 87,79% dan AUC sebesar 0,854. Hasil AUC Logistic Regression. Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pada akurasi menggunakan Logistic Regression sebesar 89,32% dan AUC sebesar 0,992. F. Hasil AUC Decision Tree. Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data pada gambar di bawah menunjukkan bahwa ada peningkatan pada akurasi menggunakan decision tree sebesar 89,10% dan AUC sebesar 0,9%. Berikutnya analisis hasil komparasi. Berdasarkan dari analisis pengujian masing-masing metode yang tadi saya jelaskan, maka dapat dirangkumkan hasilnya seperti tabel berikut. Tabel algoritma dengan thesis, ada decision tree, NB, LR, NN, KNN. Untuk decision tree-nya, analisis tesisnya strip atau kosong, kemudian NB 0,000, LR 0,934, NN 0,391, terus KNN yang terakhir 0,009. Melihat hasil perhitungan yang terangkum pada tabel tersebut dengan menerapkan klasifikasi performance keakurasian AUC, maka diperoleh hasil penelitian yaitu terdapat dua metode yang merupakan kategori good classification, yaitu untuk metode LR dengan nilai AUC 0,993, KNN dengan nilai AUC 0,962, dan metode decision tree dengan UAC 0,999, dan metode algoritma NN dengan AUC 0,872, dan metode Naive Bayes yang termasuk kategori fair classification dengan nilai AUC 0,854. Begitu saja presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.